Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucap puji syukur atas limpahan rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga saya diperkenankan dan diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan saya di calon guru penggerak. Dari sini saya diberi tugas untuk menyampaikan kepada teman-teman semua, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada teman-teman semua dari SD Negeri 21. Sebelum masuk ke tentang kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini, saya ingin menyampaikan nanti tentang kegiatan yang akan kita lakukan atau akan saya sampaikan. Ada 6 materinya tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana pengalaman saya selama mempelajari materi ini cukup membuat saya agak antara bingung, dan ternyata saya mendapatkan pandangan yang baru tentang bagaimana disiplin itu. Ya, ternyata disiplin itu banyak sekali definisinya. Lanjut untuk yang seperti yang kita tahu tentang paradigma belajar sebelumnya, era orde lama dan orde baru. Kita kemarin masuk di orde lama dengan berbagai macam paradigma, dan ternyata sekarang kita masuk ke era baru. Paradigma tentang belajar itu berbeda. Nah, ini tentang paradigma yang baru. Ya, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit, kemudian ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Nah, ini intinya dari materi disiplin positif ini adalah mengubah cara kita melihat, yang nanti kita akan melihat bagaimana cara kita menghadapi siswa. Di sini di disiplin positif ini ada 2 perubahan. Jadi perubahan dari yang sebelumnya, era sebelumnya itu ada namanya stimulus respon, di mana di sini ciri-cirinya adalah di pandangan stimulus respon ini realitas kebutuhan kita sama. Kita di kelas itu selalu memandang dulunya, oh anak-anak itu butuhnya sama belajar. Kita pun guru juga intinya pokoknya memberikan apa yang dibutuhkan anak sama gitu. Ternyata teori yang terbaru, teori kontrol, di mana teori kontrol ini dipakai di Merdeka Belajar, realitanya ternyata kebutuhan kita berbeda. Anak-anak dan guru-guru pun kebutuhannya juga berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita memandang anak itu pokoknya anak itu belajar sama kebutuhannya. Kemudian di teori kontrol ini ternyata setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kalau saya melihat batu itu biasanya untuk melempar. Ternyata ada donat yang seperti karpet misalnya, batunya bisa untuk apa? Untuk dan sebagainya. Saatnya jam kelima dimulai. Kita
disiplin. Jadi mereka manut pandangan saya. Tapi ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami bahwa oh ternyata anak-anak itu maunya seperti ini. Anak-anak punya kemauan tersendiri supaya mereka nyaman dalam belajar itu. Ternyata mereka bisa menentukan kemauannya sendiri. Baik, berikutnya, kalau sebelumnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering ya Bapak Ibu kita melihat ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh apa nggih? Apa Pak Gideon biasanya di kelas 3 itu? Ya, naik di atas meja. Ya mungkin anak-anak ada yang ramai di kelas seperti itu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ternyata di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh yang di kelas 3 mungkin Bimo bereaksi nangis dan sebagainya ternyata diganggu sama temannya itu. Nah itu ternyata seperti itu, ada sebab akibatnya. Kemudian yang berikutnya, kalau dulu kita punya pemahaman orang lain bisa mengontrol saya, ya, termasuk ini ada hubungannya dengan yang ini ya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata di teori kontrol hanya saya atau hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk kalau kita pekerjaan gitu. Di pekerjaan jadi iki yo nek dituruti gaweane akeh. Tapi kadang kan kita merasa nanti mengerjakannya. Kalau itu saya. Nah ini ternyata untuk mengontrol itu berasal dari diri kita sendiri. Yang berikutnya, kalau dulu saya bisa mengontrol orang lain di teori kontrol, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita kepada anak kayaknya setiap hari sudah anak-anak ya ditegasi, ya dikerasi, ya disuruh anteng, tapi setiap hari ya mereka tetap ramai, tetap membuat ulah seperti itu. Nah ini ternyata hanya kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk anak yang bertengkar, contoh nih Bimo dibujuk nggak mau, akhirnya kita harus melakukan pemaksaan tadi, diapakan, yang penting dia menurut, seperti itu. Di teori kontrol ini dirubah cara pandangnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi mungkin kalau dengan anak ya kita berkompromi dan sebagainya. Nah itu anak nanti akan membentuk pilihan-pilihan baru berdasarkan keputusan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah kalau di teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Nah maksudnya menang-menang ini kita selalu berusaha untuk pikirannya ke positif. Pokoknya anak itu kita beranggapan kepada anak itu yang positif. Jadi karena anak berbuat sesuatu ada tujuannya. Nah inilah sebagai dasar mengapa di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya disiplin positif. Jadi memang tujuannya untuk mengubah paradigma kita tentang belajar. Nah ini saya mau ulas kembali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini ringkasannya saja. Kalau sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Kemudian berikutnya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman.
Ketiga, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Nah ini untuk lingkungan yang positif ini tentunya kita butuh kolaborasi dari semua pihak, mulai dari ya, terutama guru, murid, dan wali murid semuanya. Nah, masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal ini. Kebajikan, maaf. Kebajikan. Saya bagikan kertas dulu ya. Mbak Nisa nggak? Pak Buyung ada. Boleh minta tolong dituliskan menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Nah, mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Nanti dulu. Sudah, kalau sudah, yang kedua, mungkin selama Bapak Ibu bersekolah, selama kita di sekolah, apakah kita pernah menerima suatu tindakan disiplin dari mungkin guru-guru kita dulu atau dari sanksi? Ya. Dulu kita waktu sekolah, apakah pernah atau pernah mendapatkan tindakan disiplin apa gitu? Pernah. Sing jaman dhisik apa galak-galak iki tak kok enggak. Galak. Aku galak banget ya, Bu. Muridku sampai do pindah. Jawabnya kan pernah. Apa dalam bentuk apa maksudnya? Oh, pernah. Waktu itu saya disuruh keluar. Kunci kamar mandi tau nggak? Dikunci di kamar mandi. Aku wes tahu kunci kamar mandi. Kalau ini mungkin posisi sebagai murid mendapat tindakan disiplin dari sekolah atau dari guru, mendisiplinkan gurunya. Monggo kalau sudah bisa ditangkap. Tidak apa-apa. Tolong ya. Oke mas. Susah kan? Itu yang kamu surat untuk perpus deh. Ya Pak Iwan Pak Iwan Bu Yuli. Bu Yuli mau ngantarkan sendiri kan? Oh. Tapi sudah seminggu loh ini loh. Anu penuh. Biar kan aku tahu juga penuh. Itu mau boleh iki ibu bulan Pak Lucu tenan. Baik, saya bacakan ya Bapak Ibu.
Apa makna disiplin menurut pendapat Bapak dan Ibu semua? Di sini disiplin menaati peraturan yang sudah disepakati bersama. Ada lagi, disiplin adalah tepat sesuai yang direncanakan atau tepat sesuai aturan yang berlaku. Disiplin sesuatu yang harus tepat waktu, tepat tindakan, tepat pemakaian. Disiplin tertib dan konsisten. Disiplin adalah segala sesuatu yang diselesaikan tepat waktu. Disiplin adalah suatu sikap menaati peraturan yang berasal dari dalam diri sendiri. Disiplin adalah konsisten, tepat waktu, ya tepat waktu. Nah, ini berdasarkan pendapat kita sendiri, intinya kalau disiplin itu ya tepat, sesuai aturan, tepat waktu, dan tidak melanggar kesepakatan yang sudah ada. Coba kita lihat yang ada di sini. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Sama dengan yang kita tuliskan tadi. Nah, itu kan seperti yang saya bilang tadi, itu pemahaman kita di era lama. Nah, pakai stimulus respon. Sekarang ternyata dengan teori kontrol di disiplin positif ini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Kalau di disiplin positif ini, disiplin itu berbeda dari hukuman itu tadi. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, itu nanti bentuknya seperti apa akan kita lihat di slide selanjutnya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar sekali, ini termasuk saya pun sebelumnya berpendapat seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini hubungannya dengan yang kedua ini, pertanyaan yang kedua. Di sini tindakan disiplin yang pernah diterima: tidak mengerjakan PR, dipukul jari tangannya, kemudian membersihkan kamar mandi oleh guru. Ada lagi. Ini sanksi, pernah mencuci piring selama 1 minggu di asrama. Waduh, Ini Mbak Restu ya. Ya, ini juga pernah mendapatkan tindakan disiplin ketika tidak mengerjakan tugas, disuruh keluar kelas. Ada lagi, pernah juga saat SD lupa belum potong kuku lalu tangannya dipukul pakai penggaris kayu. Ini kayaknya semua merasakan. Pakai palu. Kayak palu sih sana dulu. Ada lagi nih, berangkat dan pulang tepat waktu karena pernah terlambat. Kayaknya kalau terlambat itu manusiawi nggih. Berikutnya, sanksi yang dialami diberi tugas tambahan menulis karena ribut di kelas. Nah, karena ribut di kelas kemudian diberi tugas tambahan. Disetrap di depan kelas. Ini tidak mengerjakan PR. Kemudian terlambat diberi hukuman membersihkan kamar mandi. Nah, Padi dah toh. Apa nek sing kamar mandi? Kuncine kamar mandi. berarti apa? SD ini becuk gitu. Terus apa Betul, gadul. Nah, itu semua kita pernah mengalami, dan kita pun sebagai guru di sekolah ternyata tidak jauh berbeda dengan era dulu kita waktu sekolah. Intinya disiplin memberikan keteraturan, kepatuhan kepada orang lain itu tadi. Tapi ternyata di disiplin positif ini dirubah cara pandangnya itu tadi, bahwa tidak harus dengan hukuman. Disiplin itu tidak dihubungkan dengan hukuman. Nah, Diajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini
Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin diri itu pasti datangnya dari diri kita sendiri, ada motivasi internalnya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, tadi yang kita terima ini tadi dan kita berikan kepada anak-anak itu salah satunya adalah motivasi eksternal ya. Wah, sesuk nek ora nggarap PR aku kon ngusek kamar mandi meneh berarti akhirnya tertib mengerjakan PR. Nah, itu berarti karena ada motivasi eksternal. Tapi di disiplin positif ini dirubah. Tidak ada motivasi eksternal tapi adanya motivasi internal dalam diri kita. Kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, mau lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang memakai nilai-nilai itu semua. Nah, kalau di Merdeka Belajar ada profil pelajar Pancasila, ini merupakan rangkuman dari nilai-nilai kebajikan universal ini, diambil hanya 6 poin ya. Ada seperti beriman bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan harmonis. Nah, nilai kebajikan universal itu banyak. Di sini dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, dan seterusnya. Sampai ada bawah sendiri, ada gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian. Dari nilai kebajikan yang kita pahami di dalam masyarakat inilah dirangkum ke dalam profil pelajar Pancasila itu. Jadi dasarnya ini. Nah, coba yang ini strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Coba. Kalau tadi kan kita sudah tahu ya apa perbedaannya disiplin yang kita terima. Apakah kita sudah menanamkan disiplin positif selama ini kepada anak-anak murid kita? Contohnya berarti menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Apakah di kelas mungkin dari guru agama dari guru agama ya, nilai-nilai kebajikan universal apa yang biasanya sering ditanamkan di kelas, Bu? Bersyukur. Memperpanjang umur. Oh, bersyukur memperpanjang umur. Kalau Pak Didion apa yang kira-kira Jujur. Jujur ya Pak ya, selalu ya Pak ya. Kalau Pak Adi nih, terutama kelas atas nih Pak Adi. Kalau Pak kira-kira tanggung jawab jujur. ya, tanggung jawab jujur. Pak Eko nih, bahasa Jawa. Ya, tenggang rasa. Dua, tinggal rasa. Berarti kalau tinggal rasa tuh masuknya ke rasa hormat bisa ya, rasa hormat. Kalau Pak Buyung Pede. percaya diri, ya. Nah ini percaya diri. Kasih. Guru P kemarin kelas 1 jujur ya. Jujur. Surya brandnya. Kalau Bruce tuh Bersihan. kosong. Kalau Bu Anissa
jujur dan toleransi. Tidak sombong. Nah, pada intinya ternyata kita memang sudah menerapkan ini ya, nilai-nilai kebajikan ini walaupun tidak semua. Nah, ketika kita menerapkan, apakah ada dampaknya kepada murid-murid? Kalau tadi misalnya Bu Sartia menerapkan rasa syukur kepada anak-anak, apakah anak-anak juga menunjukkan sikap rasa syukurnya Bu setelah kita agama menunjukkan tapi di yang lain nggak tahu. Bener itu tuh. di agama selalu mengucap puji syukur, tapi Kalau di tempat lain nggak tahu. Ya intinya pasti apa yang kita berikan ke anak-anak jelas tetap tertampak pada anak-anak gitu. Jujur berarti anak-anak juga nyatanya selama ini kalau ada temannya yang tidak jujur, selalu ada yang lapor. Berarti kan mereka memahami nilai kejujuran ini. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia yang tadi di stimulus di teori kontrol tadi, perilaku manusia itu semua ada dasarnya. Bimo nangis itu pasti ada dasarnya. Ya, bocah dasarnya, bocah gelut pasti ada dasarnya. Gampang. Saya mau minta 2 orang untuk maju ke depan. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Maaf, saya belum jadi Coba. Dulu sama Bu Ria, boleh ke depan dulu. Iya. Aku bekon tinju. Bu Lupi apa? Mau jadi A, berarti tugas Bu Lupi mengepalkan 1 tangan. Coba Bu Lupi bayangkan bahwa di dalamnya itu menyimpan emas, gitu. 1 nilai kebajikan di dalam kepala Anda. Emasnya dijaga, sekolah tenaga, tugasnya Bu Ria mencoba segala cara untuk membuka kepala tangannya dari Bu Lupi. Nah, mulai dari membujuk, titik-titik, menghargai, dimarahi, terserah bebas. Nah, Mas sampai terbuka pokoknya. Ayo 1, 2, 3. Buka. Oh iya, oke, terima kasih. Mak gendam belum. Sakti teman ya, tangannya digenggam. dan dia juga penggenggamnya deh tadi Tadi mau kepala ditutup. Nah, kita lihat apakah tadi Bu Lupi atau tadi membuka kepalan tangan, akhirnya Bu Lupi membuka kepalan tangan ya. Terus Bu Lupi saya tanya dulu kenapa akhirnya membuka kepalan tangan. lorong Kelihatan sama abang gila. Oke, tapi sebelumnya kan tetap kepala tangannya tetap dilindungi nih. Alasannya karena Mas menjaga barang berharga gitu ya. jaga barang berharga sampai titik darah penghabisan lah itu waktu Itu itu sudah habis. darah saya sudah habis. Baik, nah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya itu sendiri Bulupi sendiri tadi ya. Iya. Bulupi kalau nggak mau buka ya nggak buka, tapi karena darahnya sudah habis itu tadi akhirnya mau membuka itu tadi. Nah ini
lihat dari teori kontrol tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, namun hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang dilakukan Bu Lupin, orang pengen buka ya nggak buka, tapi pada akhirnya berdasarkan inisiatif motivasi internal Bu Lupin sendiri akhirnya mau membuka tangan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu tadi tujuannya ada, mau membuka atau tidak mau membuka itu kita sendiri yang memilih. Yang ketiga, kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Dibujuk, diapain, tadi akhirnya ada pilihan baru dari Bu Lupin. Maunya Bu Lupin nggak mau membuka tangan, tapi karena sudah dibujuk dan akhirnya mau membuka. Nah itu kemudian realita atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Intinya dari teori kontrol ini adalah menciptakan sebuah disiplin positif, yaitu kontrol terhadap diri sendiri. Sebagai guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, kalau kita melihat kita sendiri gitu Bapak Ibu, ketika kita hadir tepat waktu di kelas, dari tiga motivasi ini kira-kira yang mana? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Yang ketiga ya, nah kita mau masuk ke kelas itu intinya menghargai nilai-nilai diri kita sendiri. Kita sebagai guru menjadi teladan untuk murid-murid. Ya, kita berusaha menghargai waktu. Nah, dari tiga motivasi perilaku manusia ini tadi dicoba dijabarkan. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini ternyata motivasi yang paling rendah. Kalau kita mau berbuat sesuatu, kok enggak? Nah, kita berangkat pelatihan, misalnya mau berangkat pelatihan harus tepat waktu, mau enggak tinggal sama di absen dan sebagainya, itu berarti motivasinya ternyata rendah, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain, ayo mangkat pelatihan untuk uang saku dan sebagainya. Nah, tujuan utama itu masih bersifat eksternal juga. itu enak sih Yang ketiga, itu tak saya kira. untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata, oh iya, iya, monggo silakan. Ini ternyata motivasi yang bersifat internal, motivasi yang paling tinggi dari perilaku manusia ternyata hanya ada dari diri kita sendiri. Nah, sekarang ini kita bahas tentang hukuman. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi di sini kira-kira yang kita dapatkan ini hukuman atau konsekuensi atau restitusi, Bapak Ibu yang tadi tidak mengerjakan PR, hukuman ya. Nah, kalau di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini penekanan mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti dari motivasi internal, kemudian mereka mencari solusi masalah mereka sendiri, ini berbeda. Kalau kita lihat yang di sini tadi, hukuman itu kan solusinya dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Tidak mungkin kalau nggak mengerjakan PR terus kita secara pribadi, maaf nggak mengerjakan PR, saya lari keliling 10 kali ya Bu, nggak
nggak mungkin biasanya kalau anak-anak. Ada dulu zaman saya. Oh ada. Dari Teman. diri sendiri ya. Iya. Tapi berarti tetap tadi Bu, motivasinya dari 3 ini biar ini apa namanya, ada yang dari ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan itu tadi Iya, gitu. karena waktu itu guru saya yang PS waktu SMP itu kalau sudah hafal Ya. hukumannya tuh anak-anak sudah hafal, teman-teman saya sudah hafal. Jadi kalau tidak disuruh nyapu itu disuruh keluar, keluar. Kalau nggak nyapu kelas ya di luar gitu. Jadi sebelum guru saya itu menghukum mereka, dia sudah ambil satu. Oh berarti Ambil satu. itu Iya. ada motivasi internal Iya. dari ketiga itu mungkin menghindari ketidaknyamanan itu tadi Iya. ya. Terus langsung saking apalnya harus Iya, sudah ambil sapu. Kalau Iya. enggak ya dia lah, kalau enggak kan guru saya kayak itu tolong pintunya ditutup dari luar gitu kan. Daripada suruh keluar mungkin ya, dia langsung mas ambil sapu. Biasanya anak laki-laki itu yang anak-anak cowok itu Iya. seperti itu, langsung ambil nggak mengerjakan PR tapi udah apa sapu ya Pak, sapu. Ya. Langsung kayak gitu. Ya, berarti tapi tetap itu masih dengan hukuman ya. Ini kita coba untuk melihat perbedaan dari hukuman tadi, kemudian konsekuensi dan restitusi. Anak mendapat hukuman itu tadi karena mereka dari identitas yang gagal, mereka melakukan sesuatu yang bersalah, intinya seperti itu ya. Makanya mereka mendapat hukuman. Di sini dari poin-poin hukuman ada yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pokoknya untuk hukuman itu apa enak menurut. Tuh. Kalau di konsekuensi, ya sesuatu harus terjadi. Tidak harus menyakitkan, yang penting ada sesuatu harus terjadi. Nah, kalau di restitusi merupakan pilihan. Di mana restitusi itu menentukan, anak-anak menentukan pilihan mereka sendiri. Yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka waktu panjang. Buktinya ini di sini. Kira-kira yang dituliskan Bapak Ibu guru dulu ini nyaman nggak melaksanakannya? Saya pun dulu Yo. juga ini kalau kuku sampai diginikan itu memang tidak nyaman, tapi karena itu sudah jadi budaya di sana ya, kita kena ya paling bisanya tertawa, bisanya cuma tertawa. Kayak gitu kayak. Ya, gondrong aslinya pinggirnya itu. Baik, berikutnya kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan. Di sini korban mendapatkan keadilan. Ya, dinakali dan sebagainya, pasti kita harus mengutamakan di korbannya. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Ya, di konsekuensi ini karena tidak ada ini tadi, tidak ada hukuman yang menyakitkan, maka korban bisa diabaikan. Tidak harus kita mengutamakan si korban, tapi karena ada konsekuensi tadi, sesuatu yang harus terjadi, maka bisa jadi imbang ya antara korban dan yang membuat kesalahan. Nah, kalau di restitusi, korban mendapatkan ganti. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Nah, untuk korban mendapatkan ganti ini nanti saya akan beri contoh tentang kasusnya bagaimana. Untuk berikutnya, murid atau anak akan tersakiti, ini hukuman. Jelas pasti ini mau sakit fisik atau psikis, ini pasti ada. Adakah sampai saat ini Bapak Ibu punya trauma terhadap guru? Masih ingat tidak Bapak Ibu guru kita dulu sing zaman ngajar pokoknya galak gawe hukum itu? Apakah sampai sekarang masih ingat? Masih. Ada juga Mbak. Yang mana? Tak parani Jadi parani juga.
anak dibuat tidak nyaman saja, intinya tidak nyaman, mungkin dia terus jadi merasa bersalah, merasa malu gitu. Tapi kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan bahwa yang dilakukan itu tidak benar dan dia ada tindak lanjutnya seperti itu. Kemudian di hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Saya kena hukuman, isok jadi pasif, tambah pasif banget. Saya baru kena hukuman, karena dia saking ininya, tambah agresif juga ada. Jadi seperti dia melakukan apa ya, pembelaan diri tapi dalam bentuk pasif agresif seperti itu. Ya misalnya ada yang anak habis kena hukuman, dia jadi terus malu, kecil hati, akhirnya terus jadi anak pendiam dan sebagainya, anak minder itu ada. Anak sih mungkin tambah agresif juga ada itu. Intinya kalau menggunakan hukuman tuh seperti itu. Tapi dengan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu tadi kalau anak-anak misalnya ada di kelas membuat gaduh, terus anak yang membuat gaduh diberikan konsekuensi, dan besok tidak mengulangi lagi ya. Ya, tapi ternyata besoknya masih mengulang lagi. Itu ada. Tapi terus untuk yang direstitusi, masalah terpecahkan karena setelah dari konsekuensi ada tindak lanjutnya lagi. Kemudian di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pokoknya intinya murid takut dan nurut. Nah ini di hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah jadi karena tidak ada, mungkin tidak ada tindakan tegas tadi, murid masih butuh dimonitoring terus apakah konsekuensinya terus berjalan. Misalnya membuang sampah, dibuang, kita selalu mengingatkan, tapi kalau kita lupa mengingatkan, kadang anak-anak juga masih buang sampah barang juga seperti itu. Nah di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ini menumbuhkan motivasi dalam diri untuk jadi bertanggung jawab. Ini intinya di restitusi. Dan terakhir, saya lanjut untuk yang terakhir. Di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Yang sekolahan, waktu kalau gurune praktek menjogo, sudah kita tidak tahu. Intinya itu. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah ini untuk konsekuensi, mungkin di sekolahan kita memberi konsekuensi untuk anak-anak tertib membuang sampah dan sebagainya. Itu kalau terus-menerus kita monitoring, supervisi dan selanjutnya mungkin di kehidupan masyarakat itu masih di bawah anak-anak ya. Tergantung itu tadi jangka waktunya pendek. Kalau kita tidak melakukan monitoring terus ya bisa jadi anak-anak sudah lupa dan sebagainya. Tapi kalau di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Saya lanjut. Nah ini perbedaannya ya. Kalau di hukuman ada peraturannya adalah ini dari kita sebagai pemberi peraturan dan dari anak yang menerima peraturan itu tidak ada pembicaraan sebelumnya. Itu kalau untuk hukuman. Kemudian kalau di konsekuensi masih ada pembicaraan terlebih dahulu. Apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Dan selanjutnya. Kemudian kalau di restitusi ini benar-benar ditanyakan kepada anaknya. Apakah kamu apa yang kamu yakini? Yang diyakini itu tadi nilai-nilai kebajikan universal itu tadi. Itu ditanyakan kepada anak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, dari sini adalah kita berusaha menggiring anak untuk bertanggung jawab dengan
apa yang sudah dia perbuat dan untuk memperbaiki masalahnya. Perbedaannya kemudian murid atau anak membenci peraturan ketika kita menerapkan hukuman. Sistem hukuman efeknya adalah murid atau anak membenci peraturan. Kalau kita menerapkan sistem konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Ya, kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, coba kita lihat ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ada anak yang disuruh menulis 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi? Waduh, hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuknya apa? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Jelas hukuman ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena ada tadi bukan hukuman yang menyakitkan, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini masuknya hukuman. Masuknya ke hukuman. Ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. terlambat. Iya. Apa ini? Hukuman. Ini maksudnya konsekuensi. Hukuman. Tetap masuknya ke hukuman. Ke PJOK. Iya, walaupun pelajaran PJOK tetap masuknya ke hukuman. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, ini maksudnya konsekuensi. Jadi istilahnya kalau konsekuensi itu lebih manusiawi gitu ya. Nah, di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, berdasarkan teorinya dari Alfikon ini, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini juga salah satu yang benar-benar membuat saya juga, ternyata ada teorinya seperti ini. Kalau selama ini kan bagi saya anak-anak yang sudah berhasil melakukan sesuatu atau apa, untuk memotivasi mereka kita memberikan penghargaan. Tapi ternyata efeknya dari hukuman dan penghargaan itu sama-sama menurut Alfikon ini tidak baik begitu. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi anak-anak mau belajar secara mandiri, ada motivasi internal, itulah penghargaan sesungguhnya. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Ayo, ikut ini nanti kan dapat door prize dan sebagainya. Itu berarti bentuk penghargaan. Mereka mengikuti sebuah kegiatan karena ada door prize-nya, bukan
ingin sesuatu. Berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, pengen penghargaan itu lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ya, anak-anak diminta untuk membersihkan halaman. Kemudian nanti yang sudah diberi misalnya hadiah apa gitu, yang paling cepat dan sebagainya diberi hadiah. Nah, mereka akhirnya bagaimana caranya biar mereka bisa dapat hadiah itu tadi. Nah, bukan karena lingkungan sekolahnya kotor dan mereka harus membersihkan, bukan itu. Nah, ini adalah pengaruh dari penghargaan itu. Ternyata jika kita memberikannya secara terus-menerus juga tidak baik untuk membentuk karakter anak itu tadi. Nah, penghargaan tidak efektif. Ini seperti tadi, penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita melakukan hal ini, maka kita akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, akhirnya tidak efektif. Contoh, ada orang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Mbak Lisa, bagaimana kita kalau berhasil langsing, kita piknik ke Jepang gitu, apakah akan berhasil? Oh, tentu tidak. Oke, tapi ternyata pada kenyataannya jajan itu ya nomor satu. Saya tidak didukung oleh guru-guru senior. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Ternyata dengan kita memberi penghargaan terus-menerus, ini bisa mematikan kreativitas anak. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Yang sudah bisa nulis nanti dapat pensil dan sebagainya. Asal menulis, yang penting nulis. Tapi kalau mereka tidak diberitahu tentang hadiah atau penghargaan yang mereka terima, mereka bisa jadi akan menulis dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini mungkin sesekali bisa kita buktikan di kelas juga bagaimana efeknya pemberian penghargaan ini. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Maksudnya di kelas itu berbagai macam kemampuan anak-anak. Tentunya biasanya kita beri penghargaan itu anak-anak yang mengerjakan tepat selesai, bisa menjawab pertanyaan. Nah, tetapi ternyata penghargaan itu menghukum anak-anak yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking terbawah akan merasa paling dihukum. Ya, ranking misor dan sebagainya. Nah, memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, hukuman untuk anak-anak yang tidak terbiasa, Allah paling saya untuk hadiah kuwi baik, aku harus merasa akhirnya dia pasif dan seperti itu. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini tadi maksudnya. Nah, untuk itu, untuk penghargaan, karena ternyata dari teorinya Alfikon tadi,
Ternyata penghargaan kalau dilakukan terus-menerus tidak efeknya juga tidak baik kepada anak. Mungkin kita bisa ambil garis bawah bagaimana untuk penghargaan ya Bapak Ibu. Intinya penghargaan, apakah boleh kita memberikan penghargaan kepada anak? Boleh. Tapi ya sekali ya, tidak Seperlunya. dilakukan terus-menerus. Waktu tertentu. Iya. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi yang mendasari kita melakukan sesuatu. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. 5 hal ini yang mendasari kita melakukan sesuatu. Contoh, ada anak yang di kelas nggak bisa anteng dan sebagainya. Ternyata mereka kurang memperoleh kebutuhan kebebasan. Ada anak yang caper sekali di sekolah misalnya, ya entah cari perhatian dengan temannya, dengan gurunya. Ternyata mereka kurang kasih sayang dan rasa diterima ketika di rumah atau di lingkungan juga bisa. Jadi 5 kebutuhan ini harus terpenuhi. Setiap manusia harus bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Kalau tidak, akhirnya akan muncul motivasi internal dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi sesuatu yang bersifat negatif, seperti berbuat kesalahan itu tadi. Posisi kontrol guru. Di sini akan dijelaskan posisi kontrol guru dari kasus ini. Saya bacakan. Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di dalam kelas dan mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu murid lain dan beberapa orang tua murid yang mengeluh tentang perilaku Anto di kelas. Bila Bapak Ibu adalah guru Anto, penerapan disiplin apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Anto ini? Boleh ditulis ya ini? Minta tolong ditulis lagi. Mohon dituliskan apa yang dilakukan penerapan disiplin yang dilakukan untuk kasusnya Anto ini. Pak. Sebelumnya, boleh mengarang indah. Konsolasi tutupnya. Bisa ngapain itu?
Wakilkan ya. diwakilkan. Nggak panjang. Dulu kan Dampaknya kan terbaik. Ini anu pengalaman berbeda. Curhat. nanti itu bagi kelasnya Isa. Bagian dari apa dah? aku nggak iwa itu lama Selatan tidak ada. Cek sudah. Ya. tapi itu kan belum belum mau Selatan tidak ada. Baik, saya bacakan. Nih. Google aku Google Jangan tak boleh. Google Didapatkan murid yang menggunakan kata-kata kasar di kelas dan mengajak teman-temannya. Ini mengetahui latar belakang Anto dengan memanggil kedua orang tuanya. Kemudian ada ini panggil perseorangan, tanya kenapa berperilaku seperti itu, mainkan emosinya. Terus biarkan dia meluapkan emosi dan keluh kesah, tarik kesimpulan. Kemudian terus memberi penguatan. Ada lagi memberi pemahaman bahwa menggunakan kata-kata kasar. Nah, ini intinya pemahaman. Mengapa? Karena akan mengakibatkan dampak yang tidak baik. Nah, intinya ada memberi pemahaman dan penguatan. Kemudian ada lagi memanggil Anto dan menasehati di suatu ruangan. Kemudian diberi pemahaman. Jika tidak berubah, memisahkan Anto dari teman-temannya. Kemudian supaya Anto sadar bahwa perilakunya tidak baik dan mengganggu teman-temannya. Ini ya, jadi pengasingan. Berikutnya yang terakhir, memberikan tugas tambahan agar Anto tetap fokus dan konsentrasi pada tugas karena tidak ada waktu untuk memperhatikan ya kenalan teman apalagi mengajar. Nah, intinya ini dari sini ada memberikan pengertian, pemahaman atau penguatan istilahnya gitu. Sekarang kita lihat dari posisi kontrol gurunya ada 5. Di sini sebagai guru itu sebagai penghukum. Nah, kita nanti refleksi diri saja. Apakah kita sudah sampai di tahap mana, kemudian mana yang pernah kita lakukan. Ini kalau guru sebagai penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik berupa fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas dan sebagainya. Kamu selalu saja salah. Kamu terus gitu ya. Kemudian ada pasti selalu yang berakhir selesai. Intinya menggunakan kata-kata yang menjudge, ada judgment kepada anak ya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kemudian ciri-ciri kontrol penghukum ini, kita kalau sebagai penghukum
dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah ini sepertinya kalau kita lihat kasus-kasus yang beredar di berita mungkin ada ketika pulang sekolah ada yang menghadap gurunya dan sebagainya, mungkin ya ada trauma karena gurunya juga menempatkan diri sebagai posisi penghukum itu tadi. Nah yang kedua, guru sebagai pembuat rasa salah. Pembuat rasa salah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu kebalikan dari yang penghukum tadi. Ini menggunakan kata-kata yang lembut. Nah, itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, dan sebagainya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Oh iya aku sudah murid dibuat dia itu merasa tidak berharga, kemudian dia itu telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya dan sebagainya. Membuat rasa salah ini ciri-cirinya kita berbicara menggunakan nada yang memelas, ya, halu, sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak. Ayo toh, jangan gitu, kamu kasihan sama bapak ibumu. Nah ini contoh ciri-cirinya untuk membuat rasa salah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, atau terlebih mungkin orang tuanya di rumah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Murid merasa tertekan dan tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, ini untuk yang kedua, membuat rasa salah. Nah, ada pula posisi kita memposisikan sebagai teman yang berbeda. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, untuk di posisi teman ini kita menggunakan kata-kata yang layaknya kita berbicara kepada teman sendiri. Ayolah bantu bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah seperti itu. Jadi ayo bantu, kamu kan selama ini sudah sering dibantu dan sebagainya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, dan murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi kalau tidak ada motivasi dari guru tersebut, muridnya merasa kecewa dan sudah tidak mau lagi berusaha. Nah, kalau di posisi teman ini ada suaranya ramah, akrab, dengan bercanda, kemudian bahasa tubuhnya juga layaknya teman. Di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, wes kalau Pak Guru iki api anak perarana dihukum dan sebagainya. Nah ini berarti contoh kalau ada guru yang sudah memperlakukan murid seperti teman, anak-anak pun menilai keakraban dengan satu sosok guru gitu ya. Nah yang terakhir, yang keempat masih ada dua, pemantau. Di posisi pemantau, berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah di sini seringnya guru tersebut menanyakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Di sini
penghitungan. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kalau posisi pemantau ini, kalau di SMP SMA mungkin ini ya, apa, kesiswaan gitu ya. Tapi kalau di SD kayaknya enggak. Kemudian, nah ini yang terakhir, ini levelnya yang paling tinggi. Ketika guru sudah menempatkan dirinya sebagai manajer, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kalau tadi dari 4 posisi tadi tidak ada inisiatif guru untuk bersama-sama berbuat dengan murid. Tapi kalau di posisi manajer, guru bahkan mau mendampingi murid sampai menemukan solusinya. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer ini mereka kadang bisa jadi teman, kadang bisa jadi pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada 2 posisi tersebut bila diperlukan. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian kalau kita sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kemudian penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada tawaran solusi ke anak, untuk anak bisa memperbaiki kesalahannya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Ini sebagai posisi manajer. Jadi kita dan anak sama-sama berusaha. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Ini perbedaannya. Ini berada di level tertinggi, di mana memang alurnya untuk disiplin positif mengarahnya kepada kita sebagai guru untuk bertindak sebagai manajer. Dalam menerapkan disiplin positif tadi, langkah pertama kita akan menerapkan keyakinan kelas dulu. Dimana kalau sekarang kan kita membuat apa yang namanya kontrak belajar, kemudian kesepakatan kelas. Itu hampir sama, cuma untuk keyakinan kelas ini tidak harus ditulis. Keyakinan kelas ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi nilai-nilai apa yang ingin kita yakini di dalam kelas? Contoh tadi, misalnya kejujuran, kemudian rasa syukur, apalagi mungkin toleransi, tadi tanggung jawab ya. Nah itu contoh-contoh nilai kebajikan yang diangkat menjadi keyakinan kelas. Dalam tahapannya, nah ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini jelaskan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ada yang bisa menjawab? Kalau saya jawab, saya soalnya malu dengan suami saya. Ya, mengapa kita mengendarai motor harus menggunakan helm? Ya karena itu kita berusaha mematuhi peraturan yang ada. Itu ada lagi untuk untuk keselamatan. Nah itu merupakan motivasi intrinsik dalam diri ya. Kalau saya awalnya dulu bonceng anak-anak kadang nggak pakai helm. Kita tuh sama suami kan terus takutnya kita anakku tak nggoni helm. Kok
jangan ditegur lagi sama suami. Motivasinya itu, tapi lama-kelamaan ya akhirnya motivasi intrinsik muncul. Kalau nggak ada helm kan untuk keselamatan anak. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak? Ini waktu pandemi itu ya karena memang itu ada kebutuhan kita sendiri yang harus kita penuhi. Nah, ini untuk keyakinan kelas, urutannya membentuk keyakinan kelas ini tidak hanya asal kita menentukan diri, tapi kita bersama dengan anak. Yang pertama, karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan kan tertulis jelas pasti, tapi untuk keyakinan kelas ini tidak harus ditulis. Contoh kalau misalnya kita pakai yel-yel es jusan mantap, itu sebenarnya juga bisa keyakinan juga ya. Itu kan tidak tertulis tapi anak-anak meyakini. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini yang ingin saya bahas tentang pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid. Ya, pertama, murid bersama dengan guru menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas yang akan disepakati pada papan tulis atau sticky note. Kemudian guru mencatat pendapat murid di kertas besar atau murid menempel kertas yang sudah ditulisi di papan tulis. Kemudian guru tugasnya mengelompokkan pendapat tadi, dipisah-pisahkan. Kemudian susunlah keyakinan kelas sebagai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini bedanya dengan peraturan Bapak Ibu. Untuk kalimat negatif misalnya kita sering di peraturan kita bisa membuat dengan kalimat negatif juga. Contohnya jangan berlari di kelas atau koridor ya, tidak boleh menyerobot barisan dan sebagainya itu. Tapi ternyata untuk keyakinan kelas kita gunakan bahasa yang positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian kalau tidak boleh nyerobot berarti harus praktek dalam antri dan sebagainya. Dan selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, ini kalimat-kalimat positif dirubah. Boleh dikasih sebentar. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, tentang pembuatan keyakinan kelas tadi ya. Intinya pokoknya kalau kita membuat keyakinan kelas, saya ulang lagi, dengan mengapa nilai-nilai kebajikan universal tapi tidak harus banyak ya. Kemudian membuat kesepakatan dulu, kita diskusi dengan anak, dituliskan, kemudian kita rangkum, kita tarik garis besarnya, dan kemudian mengubah kata-kata negatif yang ditulis anak menjadi kata-kata positif seperti itu tadi. Nah, pada akhirnya untuk keyakinan kelas ini bisa ditempelkan di dinding kelas supaya semua anak bisa membaca. Nah, ini contoh. Nah, ini baru contoh ya Bapak Ibu. Untuk gambaran saja ini tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas 1. Mereka menuliskan sendiri kira-kira apa yang ingin diyakini. Setelah itu mereka menempelkan. Nah, ini guru meninjau kembali, kemudian nanti menarik garis besarnya dan bentuknya bisa kreativitas masing-masing, mau dibuat seperti ini atau dalam bentuk apa
kelas ini seperti yang saya sampaikan tadi berbeda dengan pemerak belajar tadi nih. Kalau pemerak belajar itu lebih ke hubungannya dengan pembelajarannya ketika anak-anak belajar apa. Tapi kalau untuk keyakinan kelas ini benar-benar nilai yang diyakini dan itu dibawa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, pembentukan karakternya. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Ini bentuk puncaknya dari disiplin positif. Ketika yang tadi kegiatan-kegiatan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka segitiga restitusi tidak perlu dilakukan. Tetapi jika teori kontrol yang ingin kita terapkan ternyata belum dapat terjadi, nah kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi ini. Mulai dari tadi menghilangkan hukuman, kemudian konsekuensi menjadi restitusi ini. Restitusi kalau dalam hukum negara kan bentuk pengampunan terhadap hukum ya Pak. Nah, kalau dalam pendidikan, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Fokus dari restitusi adalah memberikan solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya. Mungkin yang tadi dia berbuat salah di kelas, kemudian teman-temannya nyorai dan sebagainya, kemudian dia kembali ke teman-temannya dengan pribadi yang lebih baik lagi. Nah, 3 langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Tindakan menstabilkan identitas ini adalah kita memastikan anak-anak bahwa kalau berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi berbuat salah itu tidak sepenuhnya ya sudah kamu salah terus selesai, kamu tidak akan bisa menjadi lebih baik lagi, tidak. Tapi kita bertugas menstabilkan identitas dulu, ya, dan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Jadi memang kita memberikan pemahaman lagi kepada anak. Memang perbuatanku tadi salah, tapi salah itu bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Kita masih bisa mengembalikan lagi. Nah, itu kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi gunanya untuk ketika ada anak yang berbuat di luar keyakinan yang sudah dibuat oleh kelas, kita bisa menanyakan kembali kepada anak. Nah, ini tujuannya mengarahnya ke segitiga restitusi ini, menanyakan keyakinannya. Kalau misalnya kita membuat keyakinan kelas berkata jujur, tapi ternyata ada anak yang berkata tidak jujur, kita tanyakan dulu pada anak tersebut, apa keyakinan kita di kelas ini meyakini apa? Oh, kita meyakini kejujuran. Nah, setelah itu dilakukan 3 langkah itu, baru kita menerapkan sistem kita sebagai manajer itu tadi. Dulu sebagai manajer, kita membersamai murid untuk menemukan solusi. Bisa berkata tidak jujur, kemudian anak-anak sadar bahwa dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas, akhirnya dia menemukan solusi sendiri. Menemukan solusi misalnya, saya tidak akan berkata bohong lagi Bu, saya akan jujur misalnya, atau tadi ambil uang tadi ngomong tidak, biasanya kan seperti itu. Terus akhirnya dia mau mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah dilakukan itu tadi. Nah, ini untuk segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan 3 langkahnya. Assalamualaikum. Maaf terlambat, benar sudah. Mobil menggunakan.
tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata itu untuk menstabilkan anak. Otomatis anak ketika berbuat salah, mereka pasti pikirannya juga kacau, hatinya juga kacau. Nah, kita stabilkan mereka dengan kata-kata penguatan seperti itu. Ya. Anak ada yang marah, belum sampai mungkin berbuat tidak baik kepada temannya, terus dia dipanggil menyampaikan mungkin ke kesalahannya itu, dan kita penguatan kepada anak, mungkin kita bisa mengatakan kamu berhak merasa begitu. Nah, tapi terus kita validasikan tindakannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dan sebagainya. Nah, baru menanyakan keyakinannya, apa yang diperbuat itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Nah, ini contoh untuk kasus-kasus di sekolah nih. Di sini mungkin ini merupakan salah satu murid kelas 1. Hari Selasa jadwalnya untuk piket. Namun pada hari Selasa kemarin Nindi tidak melaksanakan piket kelas. Teman-temannya melaporkan hal tersebut pada Bu Guru. Lalu pada hari berikutnya Ibu Guru memanggil Nindi. Ibu Guru bertanya kepada Nindi apakah dia melakukan kesalahan pada hari Selasa. Kemudian Nindi mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan pada hari Selasa. Nah, ini kalau sampai di sini, kalau kita menempatkan diri sebagai penghukum, pasti tidak kita hukum anak tersebut, ya, karena tidak melakukan piket, terus mungkin dihukumnya apa, posek kamar mandi dan sebagainya gitu ya. Aku salah gitu. Nah, tapi kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, kita akan membantu Nindi untuk menemukan solusi. Terus kita tanyakan kepada Nindi, keyakinan kelas kita apa? Misalnya Nindi berkata, harus piket sesuai ini apa namanya, harinya mematuhi aturan kelas yang sudah dibuat begitu. Nah, kemudian kita menawarkan solusi kepada anak tersebut, Nindi tersebut. Kita tawarkan, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Bisa jadi anak sesuai kreativitasnya menjawab, memang Bu, saya ini aja mungkin hari Selasa besok teman-teman tidak usah piket, saya aja yang piket. Nah, ini anak-anak yang menemukan solusi sendiri. Jadi kita hanya bertugas menawarkan, kita tidak berhak menentukan. Ya sudah, kamu sekarang piket, enggak gitu. Selama ini belum ada. Ya, di segitiga restitusi seperti itu. Nah, ini kita gunakan untuk refleksi. Selama ini yang kita lakukan, tentunya termasuk saya sendiri, sebelum saya menerima materi ini, ya di posisi penghukum juga pernah, di posisi sebagai pembuat rasa salah juga pernah. Nah, harapannya setelah ini nanti kita bisa mulai mencoba untuk menerapkan kita sebagai manajer membantu anak-anak menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Tuh. Nah, ini untuk tindak lanjutnya, Ibu Guru mencoba bertanya kepada Nindi tadi tentang kesalahan yang telah dilakukan, dan Nindi pun menjawab bahwa kesalahannya adalah tidak piket. Ibu Guru menanyakan lagi alasan Nindi melakukan kesalahan tersebut. Nindi menjelaskan alasan mengapa ia tidak melaksanakan piket. Ibu Guru menuntun Nindi apa yang harus dia lakukan setelah ia berbuat kesalahan, dan Nindi mengatakan hal yang harus ia lakukan setelah ia berbuat kesalahan. Tapi contohnya misalnya dia memberikan solusi sendiri, kemudian Nindi ketika ditanya tentang keyakinan kelas apa, pasti dia akan menjawab karena itu sudah
menjadi kesepakatan bersama. Nah, solusinya dari anak tersebut adalah Nindi melaksanakan piket kelas untuk mengganti hari Selasa di mana ia tidak melaksanakan piket kelas dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di kemudian hari. Ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kira-kira dari kita sendiri apakah kita sampai di tahap mana kalau ya? Apakah kita pernah menawarkan kepada anak solusi? Belum pernah gitu, tapi Kita langsung memutusi. ya kebanyakan memang seperti itu. Biar anak yang menentukan. Nah, mulai sekarang mungkin kita bisa coba untuk mulai bertanya kepada anak biar anak-anak juga mau, dia merasa aku ki bersalah kok, aku ora nesu, kan mereka terus akhirnya jadi iya punya kesadaran. Ya kita coba. Tapi mungkin memang pada kenyataannya kalau penerapan seperti ini tidak bisa berjalan mulus seperti skenario ini ya, tapi paling tidak kita akan mencoba kebanyakan kalau ditawari seperti itu malah blank karena nggak tahu harus ngapain gitu. ya. Jadi kan tetap keputusan di tangan gurunya. Termasuk ya tadi saya masuk di kelas 6, saya coba membuat kesepakatan keyakinan kelas baru 2 poin, hanya beberapa anak yang mau gitu. Tapi saya pengen ya malah jadi penasaran Bu, kira-kira ini benar-benar bisa saya terapkan atau tidak. Apalagi kita tahu yang di kelas 6 anaknya memang jumlahnya sedikit, kemudian Malu-malu. iya cenderung mereka Masalahnya anak auditori itu kelas. ya jadi nanti mungkin bisa saya gunakan cara lain dan sebagainya. Tapi anak-anak tadi mereka sudah berusaha memutuskan kesepakatannya sendiri, walaupun ya masih kita kalau begini bagaimana, justru malah seperti anak seperti Abel itu tadi memberikan ini pendapatnya itu out of the box daripada teman-temannya gitu loh. Anak cipi ya Pak. Ada sistem. Nah, ini dari yang saya sampaikan ini mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan atau mau kita bahas bersama hubungannya dengan sekolah kita. Kalau kemarin kan Bapak Ibu guru sudah membuat kontrak belajar nih. Nah, kesepakatan kelas gitu. Ya, nanti saya juga membuat kesepakatan kelas. Untuk keyakinan ini langsung ngomong uangan. monggo boleh disambung nggak apa-apa. Cara ngelik. Kilo. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan, saya pengen nulis lagi. Yang nulis sebenarnya apa saya? Saya pengen nulis Oh, lagi. dengan nulis lagi aku Saya tak pengen selain nulis spidol. lagi. Ini yang tadi Belakang itu. belakangnya saya ada ya. Terus mau nulis nggak? Nulis mau. Ya. Semangat. Kira-kira dari yang saya sampaikan tentang disiplin positif ini, apa yang menarik dari tentang materi ini? Yang menarik
restribusi. Retribusi. Wah, bener loh, retribusi itu menarik kan? Iya. Restitusi. Restitusi. Prostitusi. Lagi ya? Apakah yang menarik? Restitusi. Nek Satu. Mulai dari teori kontrol tadi, kemudian ada kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian posisi kontrol guru tadi ada 5, dari kita sebagai penghukum, pembuat rasa salah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling tinggi kita sebagai manajer. Kemudian pembuatan keyakinan dan restitusi. teori ya Mbak ya. Restitusi ini teori. Istilahnya sekarang pakainya itu, kalau tadi hukuman kan terus istilahnya geser lagi ke konsekuensi. Sekarang kita pakainya restitusi. Masalah kalau dulu dapat hukuman nanti ternyata efeknya tidak baik, efek jangka panjangnya membuat trauma, terus kemudian ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu berkembang lagi karena kalau konsekuensi tidak untuk jangka panjang. Jadi konsekuensi hanya saat anak-anak masih dimotivasi itu saja. Setelah itu ada yang namanya segitiga restitusi. Anak-anak menentukan solusinya sendiri kalau mereka sudah berbuat melanggar di luar keyakinan keras. Sudah Bu? Tak bacakan. Nah, dapat penghargaan ini yang pertama. Ini piala. Baik, yang menarik dari Ibu Satya ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dari bahasa, segitiga restitusi, kemudian nilai kebajikan universal. Yang menarik bagi saya adalah restitusi, karena dalam teori ini ada penawaran untuk menentukan sendiri apa yang seharusnya dilakukan. Ada diskonnya nggak? Penawarannya diskonnya. Nah, karena penawaran ini berhubungan dengan saya yaitu jual beli. Jual beli apa ini? Lalu Jual beli apa ini? dirahasiakan. Jual beli Jual cinta. beli kebijakan, Urusan ya. jual beli kebijakan Pak. Lagi, Sama satu tulisan. berarti Wes belum. ingatin dia. Yang menarik adalah segitiga restitusi, pendidikan karena siswa atau anak menentukan cara terbaik untuk dilakukan. Berikutnya, yang menarik, disiplin Yang tidak menarik adalah pembicaranya. menarik langsung digosok dari Pak Bio. Disiplin tidak selalu hukuman. Nah, disiplin itu benar tidak selalu hukuman. Segitiga restitusi membuat keyakinan kelas, kemudian pemecahan masalah atau solusi untuk kebajikan. Ini disiplin
disiplin itu tidak selalu hukuman, tapi disiplin diri itu adalah bagaimana memunculkan motivasi diri kita supaya bisa sesuai dengan nilai-nilai yang ada itu tadi, nilai Kristen yang ada. Kemudian ini yang menarik, apabila peserta didik kita melakukan kesalahan, tidak lagi kita beri hukuman, melainkan kita menggunakan konsekuensi dan restitusi. Kemudian membentuk anak untuk disiplin, paham apa yang dilakukan, dan mencari tahu solusinya apabila melakukan kesalahan. Yang terakhir tentang nilai-nilai kebajikan. Berikutnya yang menarik dan baru adalah tentang teori kontrol. Nah, sekilas mirip teori humanisme. Ya, teori kontrol itu merupakan ini diambil memang dari teori humanisme yang diangkat dari kan Ki Hajar Dewantara kan juga benar-benar teori humanisme yang diangkat. Nah, ini lebih ke pengembangannya itu. Nah, segitiga restitusi, anak salah tidak boleh diberi hukuman, tapi benar dicek dan dicek dulu. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya kebijakan universal serta materi tentang guru sebagai pendukung dan guru pembuat rasa salah. Oke. Saya takut mengikuti kayak satu slide ya. Sekilas segitiga restitusi. Aduh, terima kasih Bu Us, pematerinya mantap ya. Berarti besok gantian. Oke, Bapak Ibu, ini semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, dan mohon maaf sekali apabila ketika saya menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan saya mencari solusi sendiri. Kalau saya melakukan kesalahan nanti misalnya keliru-keliru bicara, ya nanti saya perbaiki di kesempatan berikutnya. Begitu, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk. Tepuk jempol. 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 Salut, salut. Tepuk salut. Iya. Tepuk salut. 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 Kami salut. Selamat. Makan. Tepuk tangan nih. 1, 2, 3. Selamat datang. Selamat datang. Kami ucapkan. Kakak. Nah, kuno wis juga.